Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menjumpai saudara kembali di dalam Daily Wisdom. Kiranya kasih Kristus akan senantiasa hadir di tengah kita, memberikan semangat baru, kekuatan baru untuk menjalani setiap hari yang baru. Nah, saudara, ingatkah tentang sebuah dongeng yang berjudul Itik Buruk Rupa? Dongeng yang cukup melegenda dan rasanya hampir semua anak mengetahui cerita ini. Ditulis oleh seorang sastrawan terkenal bernama Hans Christian Andersen pada abad 19. Nah, saudara, dongeng ini menceritakan seekor anak itik yang berbeda dari anak-anak itik lainnya. Wajahnya berbeda, bentuknya berbeda, warnanya pun juga berbeda. Sehingga anak itik ini selalu diledek oleh saudara-saudaranya, oleh teman-temannya, selalu dianggap paling buruk, yang paling berbeda, dan membuat si anak itik ini merasa tidak percaya diri, merasa sedih, merasa tidak punya teman, sendirian, sampai akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Nah, saudara, dalam perjalanannya ia bertemu dengan beberapa hewan, sampai akhirnya ia bertemu dengan seekor angsa. Seekor angsa yang cantik, seekor angsa dewasa yang cantik, yang bagus sekali, dan angsa ini mengajaknya untuk bergabung bersama. Tetapi sama halnya ketika dia bertemu dengan hewan-hewan lainnya, dia selalu mengatakan, "Tidak, aku tidak bisa bergabung karena aku jelek. Aku anak itik yang jelek." Lalu angsa ini tertawa dan mengatakan, "Hei, kamu itu pun seekor angsa, kamu bukan itik. Kamu cantik seperti kami, mari lihat, mari lihat." Dan ia mengajaknya untuk bertemu dengan anak-anak angsa lainnya dan mengatakan, "Lihat, kamu samakan dengan mereka, kamu pun cantik seperti kami." Dan sejak hari itu, anak itik yang buruk rupa itu menjadi percaya diri. Dia menemukan identitas dirinya bahwa ternyata dia bukan itik, tetapi dia angsa yang cantik. Nah, saudara, tentu cerita ini berakhir dengan bahagia. Anak itik yang tadinya minder, yang tidak punya kawan, yang merasa dirinya buruk, sekarang dia percaya diri dan merasa dirinya cantik di tengah-tengah angsa-angsa yang lain. Tetapi saudara, tentu pecahan moral ini tidak cukup bagi kita. Karena kita tidak sedang memahami bahwa kalau kita ingin terlihat baik, cantik atau ganteng, kita harus berada pada kumpulan yang sama dengan orang-orang yang serupa dengan kita. Tidak, saudara. Karena Allah menciptakan semua manusia itu sungguh amat baik. Siapapun kita dengan berbagai macam bentuk, wajah, tubuh kita, semuanya itu diciptakan dengan baik. Untuk menemukan kebaikan dalam diri kita, kita tidak perlu harus berada di dalam kumpulan yang sama. Bahkan kalaupun kita hadir di kalangan-kalangan yang perbedaannya jauh lebih besar, tentu kita tetap adalah orang-orang yang baik. Nah, saudara, hal inilah yang disadari oleh sang pemazmur. Kita lihat, saudara, di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14, pemazmur mengatakan, "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Kejadianku dahsyat dan ajaib. I'm the best. Saudara, pemazmur menyadari bahwa dirinya itu pribadi yang luar biasa. Kenapa? Karena memang Allah menciptakannya luar biasa. Nah, poin ini yang mesti kita temukan, saudara. Bahwa katakan kepada diri kita, I'm the best. Bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk menonjolkan diri lebih bagus daripada yang lain. Tetapi karena memang Allah menciptakan kita sungguh amat baik. Karena Allah menciptakan kita ajaib, luar biasa, dahsyat. You are the best. Setiap orang pada dirinya adalah the best. Maka bagian kita adalah menemukan the best version of me. Yang terbaik dalam diriku bukan karena kita sedang membandingkan diri dengan orang lain, tetapi karena kita sedang memenuhi panggilan Sang Pencipta. Karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah selalu punya rancangan terbaik dalam diri setiap manusia. Karena saudara, Allah tidak mungkin menghadirkan kita untuk maksud yang buruk. Kalau Allah menciptakan seorang manusia yang buruk, maka yang menjadi korbannya adalah seluruh alam semesta ini. Dan bukankah Allah tidak mungkin ingin merusak alamnya, ciptaannya sendiri ini dengan menghadirkan orang-orang yang buruk? Jadi saudara, kita mesti temukan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Allah menciptakan aku itu untuk apa ya? Allah menciptakan aku supaya aku mengerjakan hal-hal apa? Nah, ketika kita menemukan hal-hal itu, saudara, dan kita mampu mengerjakannya, disitulah kita bisa menemukan kebanggaan diri, menemukan the best version-nya kita, sehingga kemudian hidup kita menjadi berharga. Dan ketika kita mengerjakan semuanya itu, tentulah ini bisa menjadi persembahan yang mempermuliakan nama Tuhan.
Dan kehadiran kita sungguh-sungguh memberkati seluruh muka bumi ini. Ingat saudara, bahwa Allah menciptakan setiap makhluk itu ada tujuannya. Apalagi manusia, Anda dan saya. Kita yang dipercaya sebagai penguasa alam ini, pastilah Allah menciptakannya dengan sungguh-sungguh baik. Jikalau kita belum menemukan hal ini saudara, teruslah bergumul bersama dengan Allah. Bertanyalah dan temukanlah jawabnya. Apa yang Tuhan mau rancangkan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Apa the best versionnya dari setiap kita? Temukan itu dan segera laksanakan. Supaya kehidupan kita segera dapat memberkati seluruh makhluk di alam semesta ini. Kehadiran kita dapat dirasakan manfaat yang terbaiknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua.